Rezeki seringkali tidak datang karena kita mengejarnya, melainkan karena jiwa kita sedang berada di tempat yang tepat untuk menerimanya. Ada saat-saat dalam hidup ketika dunia terasa berjalan seperti biasa, namun di dalam diri ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah langkah kaki tetap bergerak, suara tetap terdengar, orang-orang tetap berbicara, tetapi batin seperti berhenti sejenak di satu titik yang sunyi. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh isyarat, penuh tanya yang tidak diucapkan. Di ruang itulah, seringkali jiwa mulai terjaga tanpa kita sadari. Mungkin belakangan ini ada rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Bukan lelah tubuh semata, melainkan kelelahan yang lebih dalam, yang tidak sembuh hanya dengan tidur atau hiburan. Ada perasaan seolah sudah berusaha, sudah berjalan, sudah bertahan, tetapi aliran hidup terasa tersendat. Bukan karena kekurangan langkah, melainkan karena ada sesuatu yang perlahan menjauh tanpa disadari. Sesuatu yang dahulu terasa dekat, hangat, dan menenangkan, kini terasa samar seperti cahaya senja yang memudar. Dalam keheningan seperti itu, jiwa seringkali mulai bertanya dengan caranya sendiri. Bukan lewat kata-kata, melainkan lewat rasa. Rasa yang muncul ketika malam terasa lebih panjang dari biasanya. Rasa yang hadir saat doa terucap tanpa suara. Rasa yang membuat hati sedikit bergetar ketika mendengar ayat-ayat yang dulu terasa biasa saja. Ada panggilan halus yang tidak memaksa, tidak menekan, hanya mengundang untuk kembali menoleh ke dalam. Rezeki, dalam bentuk apapun, sejatinya tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan berdampingan dengan keadaan batin. Ia seperti tamu yang peka, yang memilih singgah di rumah yang pintunya terbuka dengan keikhlasan, bukan dipaksa dengan teriakan. Ketika jiwa terlalu bising oleh tuntutan dan ketakutan, pintu itu sering tertutup rapat tanpa disadari. Bukan karena kita menolak, tetapi karena kita lupa cara membuka dengan tenang. Ada masa ketika manusia begitu sibuk mengejar, sampai lupa merasakan. Lupa bahwa hidup tidak hanya bergerak ke depan, tetapi juga berdenyut ke dalam. Lupa bahwa ada keseimbangan halus antara usaha dan kepasrahan. Di sanalah seringkali terjadi jarak yang tidak kasat mata. Jarak antara apa yang dilakukan dengan apa yang dihadirkan oleh hati. Jarak antara rutinitas dan kesadaran. Jiwa yang peka biasanya merasakan jarak itu lebih dulu. Ia tidak selalu mengeluh, tidak selalu bersuara, tetapi ia memberi tanda. Tanda berupa kegelisahan yang lembut, perasaan hampa yang datang tanpa sebab, atau dorongan untuk berhenti sejenak di tengah arus. Seolah ada bisikan yang berkata bahwa mungkin bukan dunia yang perlu diubah, melainkan cara kita hadir di dalamnya. Di titik inilah, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat atau daftar yang harus dipenuhi. Ia berubah menjadi jembatan halus antara langit dan batin. Menjadi ruang pulang bagi jiwa yang lama berjalan. Namun seringkali, justru yang paling sederhana dan paling dekatlah yang terlupakan. Bukan karena kita menolak, tetapi karena terbiasa. Terbiasa sampai lupa rasa. Banyak orang mengira rezeki selalu berbentuk angka, benda, atau peluang yang tampak. Padahal rezeki juga hadir dalam bentuk ketenangan, kelapangan dada, kemudahan yang tidak diumumkan, dan rasa cukup yang meneduhkan. Semua itu tumbuh dari tanah batin yang dirawat dengan lembut. Ketika tanah itu mengering, apapun yang ditanam akan terasa berat untuk tumbuh. Ada keindahan yang sunyi dalam ibadah yang dijaga dengan rasa. Ia tidak perlu disaksikan, tidak perlu diukur, tidak perlu diumumkan. Ia hidup di ruang yang hanya diketahui oleh jiwa dan yang maha mengetahui. Di sanalah, rezeki seringkali mengalir tanpa suara, tanpa tanda-tanda besar, tetapi terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Langkah terasa lebih ringan, masalah terasa lebih jinak, hati tidak lagi mudah goyah. Kadang, yang membuat aliran itu tersendat bukanlah dosa besar atau kesalahan mencolok, melainkan kelalaian kecil yang dibiarkan lama. Kelalaian yang tampak sepele, tetapi perlahan menjauhkan jiwa dari pusatnya. Seperti debu halus yang menempel sedikit demi sedikit, hingga cahaya tidak lagi memantul dengan jernih. Kita tidak sadar kapan mulai redup, hanya tahu bahwa terang itu tidak sehangat dulu. Namun keindahan hidup adalah selalu adanya jalan kembali. Tidak dengan langkah tergesa, tidak dengan rasa bersalah yang berlebihan, melainkan dengan kesadaran yang lembut. Kesadaran bahwa jiwa ini rindu untuk dirawat. Rindu untuk disentuh dengan kehadiran yang utuh. Rindu untuk diingatkan bahwa ia tidak berjalan sendirian.
Saat seseorang berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan batinnya, seringkali ia akan menyadari bahwa ada hal-hal sederhana yang dulu menguatkan, tetapi kini jarang disentuh. Hal-hal yang dulu membuat napas terasa lapang, hati terasa dekat, dan hidup terasa mengalir. Bukan karena hidup lebih mudah saat itu, tetapi karena jiwa lebih selaras. Keselarasan itulah yang menjadi undangan bagi rezeki. Bukan rezeki yang dipaksa datang, melainkan rezeki yang menemukan jalannya sendiri. Ia datang karena merasa diterima, bukan dikejar. Ia hadir karena ada ruang, bukan karena tuntutan. Di dalam keselarasan itu, ibadah menjadi napas, bukan beban. Menjadi cahaya kecil yang terus menyala, bahkan ketika dunia terasa gelap. Jika saat ini ada rasa seolah sedang berdiri di persimpangan, tidak sepenuhnya tersesat tetapi juga tidak benar-benar sampai, mungkin itu bukan tanda kegagalan. Mungkin itu adalah undangan. Undangan untuk kembali menyadari hal-hal halus yang selama ini menjaga keseimbangan hidup. Undangan untuk mengingat kembali sentuhan-sentuhan batin yang dulu membuat hati terasa hidup. Jiwa yang sedang terjaga tidak membutuhkan banyak kata. Ia hanya butuh ruang untuk mengingat. Mengingat bahwa di balik semua kesibukan, ada jalan-jalan sunyi yang selalu setia menunggu untuk dilalui kembali. Jalan-jalan yang tidak ramai, tidak mencolok, tetapi mengarah tepat ke sumber ketenangan. Dan ketika kesadaran itu mulai hadir, perlahan, tanpa paksaan, ada rasa siap untuk melangkah lebih dalam. Seolah hati berkata bahwa sudah waktunya menoleh pada hal-hal yang sederhana namun bermakna, yang sering luput namun menyimpan kekuatan besar. Dari sanalah, perjalanan batin dapat berlanjut, menyentuh lapisan-lapisan halus yang selama ini menjaga aliran hidup tetap jernih dan penuh berkah. Nomor 1. Ada ibadah yang sering kita lakukan dengan tubuh, tetapi tidak selalu dihadiri sepenuhnya oleh jiwa. Ia terlihat sederhana, bahkan terasa rutin, sampai kadang kehilangan rasa. Padahal di sanalah letak pintu pertama yang sangat halus, tempat rezeki menemukan jalannya. Ketika seseorang menjaga ibadah ini dengan kesadaran penuh, seolah ia sedang menyelaraskan detak batinnya dengan irama yang lebih luas. Waktu menjadi saksi, bukan musuh. Detik-detik tidak lagi dikejar, tetapi disambut dengan kesiapan hati. Dalam ibadah ini, bukan sekadar gerakan yang penting, melainkan kehadiran. Saat seseorang benar-benar hadir, dunia di sekitarnya seakan melambat. Pikiran yang biasanya berlari ke masa depan atau terjebak di masa lalu, perlahan kembali ke satu titik yang tenang. Di titik itulah, jiwa berhenti menuntut dan mulai menerima. Bukan menerima dalam arti menyerah, tetapi menerima sebagai bentuk kepercayaan bahwa hidup sedang berjalan sebagaimana mestinya. Rezeki sangat peka terhadap keadaan batin seperti ini. Ia tidak menyukai kegaduhan yang lahir dari keterpaksaan. Ia mendekat ketika ada ketenangan yang jujur. Ibadah yang dijaga dengan penuh kesadaran melatih hati untuk tidak tergesa, tidak resah, dan tidak selalu merasa kurang. Dari sini, seseorang belajar bahwa kelancaran hidup seringkali bukan soal kecepatan, melainkan keselarasan. Ketika ibadah ini dilakukan dengan rasa, bukan hanya kewajiban, ada perubahan yang sulit dijelaskan tetapi nyata. Masalah yang sama terasa lebih ringan. Keputusan yang diambil terasa lebih jernih. Pertemuan-pertemuan kecil dalam hidup seolah membawa kemudahan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari jiwa yang mulai berada di tempat yang tepat. Rezeki pun mengalir bukan karena dipanggil dengan keras, tetapi karena pintunya terbuka dengan tenang. Nomor 2. Ada kebiasaan batin yang tampak sepele, hanya berupa untaian kata yang berulang, namun ia memiliki kekuatan membersihkan yang sangat dalam. Ia seperti air bening yang mengalir perlahan, mencuci debu-debu halus yang menempel tanpa kita sadari. Setiap manusia, dalam perjalanan hidupnya, membawa beban yang tidak selalu terlihat. Beban itu bukan hanya dari kesalahan besar, tetapi juga dari kelalaian kecil yang dibiarkan menumpuk. Ketika kebiasaan ini dihidupkan, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kerendahan hati, jiwa mulai merasa lebih ringan. Ada pengakuan sunyi bahwa manusia tidak sempurna, dan justru di sanalah keindahan hubungan dengan yang maha luas. Pengakuan ini tidak merendahkan, melainkan membebaskan. Ia membuka ruang di dalam batin yang sebelumnya tertutup oleh rasa bersalah yang tidak disadari. Rezeki sering terhambat bukan karena kurang usaha, tetapi karena batin terlalu penuh. Penuh oleh penyesalan yang dipendam, oleh rasa bersalah yang tidak pernah dilepaskan.
Ketika kebiasaan ini dijaga, hati seperti diberi kesempatan bernapas kembali. Ruang yang kosong itu bukan kehampaan, melainkan kesiapan untuk diisi oleh kebaikan. Dalam keheningan kebiasaan ini, seseorang belajar memaafkan dirinya sendiri. Dan ketika hati mampu memaafkan, hidup pun menjadi lebih ramah. Jalan-jalan yang tadinya terasa buntu perlahan terbuka. Pertolongan datang dari arah yang tidak diduga. Semua itu mengalir alami, seolah hidup merespons batin yang kini lebih jujur dan bersih. Nomor 3, ada ibadah yang berbicara langsung dengan rasa kepemilikan manusia. Ia menyentuh bagian terdalam yang sering takut kekurangan. Justru karena itu, ia memiliki daya yang sangat kuat dalam melapangkan rezeki. Ketika seseorang memberi, bukan karena berlebih, tetapi karena percaya, ia sedang menggeser pusat hidupnya. Dari menggenggam menjadi melepaskan, dari takut menjadi yakin. Memberi dengan tulus bukan tentang jumlah, melainkan tentang keikhlasan. Ada momen sunyi ketika tangan yang memberi sebenarnya sedang disentuh oleh ketenangan. Dalam momen itu, jiwa belajar bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus ditahan agar aman, melainkan sesuatu yang mengalir agar hidup. Semakin ditahan, semakin terasa sempit. Semakin dilepas, semakin terasa lapang. Rezeki mengenali bahasa kepercayaan. Ketika seseorang memberi tanpa perhitungan yang berisik, ia sedang berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh kehidupan. Bahasa ini tidak perlu diumumkan, tidak perlu disaksikan. Ia bekerja diam-diam, menyusun ulang jalur-jalur kemudahan yang sebelumnya terhalang oleh rasa takut kehilangan. Banyak orang merasakan bahwa setelah memberi, bukan hanya harta yang kembali, tetapi juga rasa tenang, rasa cukup, dan rasa aman yang sulit dijelaskan. Inilah rezeki yang paling awal datang. Dari sinilah, rezeki dalam bentuk lain mengikuti, seperti bayangan yang setia pada cahaya. Nomor 4, ada ibadah yang hadir di waktu ketika dunia mulai sibuk, ketika sebagian orang tenggelam dalam urusan masing-masing. Ia hadir sebagai jeda yang lembut, mengingatkan bahwa hidup tidak hanya tentang bekerja dan berlari. Ibadah ini mengajarkan kepercayaan yang sangat halus, bahwa di tengah usaha manusia, ada pemeliharaan yang tidak pernah berhenti. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk ibadah ini, ia seolah berkata pada jiwanya sendiri bahwa hidup tidak sepenuhnya berada di pundaknya. Ada rasa berserah yang tidak pasif, tetapi penuh keyakinan. Dalam rasa inilah, hati belajar tenang meski belum melihat hasil. Belajar percaya meski belum memegang bukti. Rezeki sangat dekat dengan kepercayaan semacam ini. Ia tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat, tetapi dalam kemudahan yang menyertai langkah. Urusan terasa lebih lancar, waktu terasa cukup, energi terasa lebih stabil. Semua ini lahir dari batin yang tidak lagi tegang oleh tuntutan berlebihan. Ibadah ini menanamkan rasa bahwa hidup dijaga. Dan ketika seseorang merasa dijaga, ia berjalan dengan keyakinan yang tenang. Dari keyakinan itulah, rezeki menemukan jalannya sendiri, mengalir lembut, tepat waktu, dan seringkali melebihi yang dibayangkan. Nomor 5, ada satu amal batin yang sering dilakukan tanpa suara, tanpa saksi, bahkan tanpa disadari sepenuhnya oleh diri sendiri. Ia lahir dari hubungan yang sangat awal, sangat dalam, dan sangat menentukan arah hidup seseorang. Hubungan yang terbentuk jauh sebelum seseorang mengenal dunia, sebelum ia memahami makna usaha dan doa. Di dalam hubungan inilah, aliran hidup seringkali menemukan kelancarannya atau justru tertahan tanpa sebab yang tampak. Ketika hati terhubung dengan rasa hormat dan kasih yang tulus kepada sumber kehidupan yang paling dekat, ada getaran halus yang tercipta. Getaran ini tidak bisa dilihat, tetapi dampaknya terasa nyata. Ia mempengaruhi cara hidup berjalan, cara masalah datang dan pergi, serta cara pertolongan muncul di saat yang paling dibutuhkan. Jiwa yang menjaga hubungan ini dengan lembut, seolah berjalan di atas tanah yang diberkahi, meski jalannya tidak selalu mudah. Banyak orang tidak menyadari bahwa kelapangan hidup seringkali bukan hasil dari usaha yang besar, melainkan dari hati yang tidak melukai. Ketika hati berhati-hati dalam menjaga perasaan, ketika kata-kata ditimbang dengan kasih, ketika sikap dipilih dengan penuh kesadaran, jiwa sedang membuka pintu-pintu yang tidak terlihat. Pintu-pintu itu tidak berbunyi saat terbuka, tetapi angin kebaikan mulai masuk perlahan. Dalam keheningan batin, jiwa tahu bahwa doa-doa yang paling cepat naik bukan selalu yang diucapkan dengan lantang, melainkan yang lahir dari hati yang penuh bakti. Ada keberkahan yang mengalir diam-diam dari sikap ini.
Rezeki terasa lebih jinak, masalah terasa lebih ramah, dan hidup terasa lebih bersahabat. Semua itu hadir bukan karena tuntutan, tetapi karena hubungan yang dijaga dengan penuh rasa. Nomor 6. Ada amalan yang tidak selalu dilakukan dalam ruang sunyi, tetapi justru hidup di tengah pertemuan, percakapan, dan jarak antara manusia. Ia bukan sekadar tentang hadir, tetapi tentang menjaga. Menjaga perasaan, menjaga hubungan, menjaga tali yang sering kali diuji oleh kesibukan dan perbedaan. Amalan ini tampak sederhana, namun dampaknya menjalar ke banyak sisi kehidupan. Ketika seseorang memilih untuk tidak memutus, memilih untuk merawat meski lelah, memilih untuk tetap terhubung meski pernah terluka, ia sedang melatih jiwanya untuk lapang. Kelapangan ini tidak hanya dirasakan di dalam hati, tetapi juga tercermin dalam aliran hidup. Rezeki menyukai ruang yang lapang. Ia enggan singgah di hati yang penuh dendam dan jarak yang kaku. Menjaga hubungan bukan berarti meniadakan batas, melainkan menghadirkan niat baik di setiap pertemuan. Ada kalanya cukup dengan menyapa, ada kalanya dengan mendoakan dalam diam. Setiap niat baik yang tulus, meski kecil, menciptakan simpul-simpul cahaya yang menghubungkan satu kehidupan dengan kehidupan lain. Simpul inilah yang sering menjadi jalan bagi pertolongan yang tidak terduga. Dalam amalan ini, jiwa belajar bahwa hidup tidak berdiri sendiri. Bahwa kelancaran satu langkah seringkali terkait dengan kebaikan yang pernah ditanam di langkah lain. Rezeki pun mengalir melalui jalur-jalur hubungan ini, lembut dan tidak selalu terlihat, tetapi terasa nyata bagi hati yang peka. Nomor 7. Ada keadaan batin yang bukan berupa tindakan, melainkan sikap menerima dengan penuh kesadaran. Sikap ini tidak pasrah tanpa usaha, tidak pula menolak kenyataan. Ia berada di tengah, seimbang, tenang. Dalam sikap inilah, jiwa berhenti berperang dengan hidup. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hati tidak lagi menuntut berlebihan. Ketika seseorang mampu merasakan cukup di tengah keterbatasan, ia sedang membuka pintu yang sangat luas. Pintu ini bukan menuju kelimpahan semu, melainkan kelapangan yang sejati. Dari rasa cukup, lahir ketenangan. Dari ketenangan, lahir kejernihan. Dan dari kejernihan, rezeki menemukan jalannya tanpa hambatan batin. Bersyukur bukan sekadar mengakui apa yang ada, tetapi menghadirinya dengan penuh rasa. Menyadari bahwa setiap hal, sekecil apapun, membawa makna. Dalam kesadaran ini, jiwa tidak mudah iri, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah merasa tertinggal. Hidup pun terasa lebih bersahabat, seolah berjalan beriringan, bukan saling menarik. Rezeki sangat dekat dengan hati yang bersyukur. Ia tumbuh di ruang yang tidak sempit oleh keluhan. Ia berkembang di tanah yang dirawat oleh penerimaan. Semakin seseorang bersyukur, semakin hidup menunjukkan sisi lembutnya. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena jiwa cukup kuat untuk menghadapinya dengan tenang. Nomor 8. Ada ibadah yang tidak selalu dilakukan dengan tubuh, tetapi dengan kesadaran penuh di setiap detik kehidupan. Ia hadir dalam cara seseorang berjalan, berbicara, memilih, dan merespons dunia. Ibadah ini menuntut kehadiran hati di setiap langkah, seolah hidup itu sendiri adalah ladang pengabdian yang luas. Ketika seseorang menjalani hidup dengan niat yang bersih dan kesadaran yang terjaga, setiap aktivitas berubah menjadi jembatan kebaikan. Bekerja tidak lagi hanya tentang hasil, tetapi tentang kejujuran. Berinteraksi tidak lagi hanya tentang kepentingan, tetapi tentang adab. Dalam kesadaran ini, hidup menjadi selaras, dan rezeki mengalir mengikuti keselarasan itu. Ibadah ini mengajarkan bahwa tidak ada bagian hidup yang terpisah dari makna. Setiap detik adalah kesempatan untuk hadir sepenuhnya. Ketika hati hadir, dunia merespons dengan cara yang lembut. Hambatan terasa lebih mudah diurai. Kesempatan muncul tanpa dipaksa. Di akhir dari semua ini, jiwa menyadari bahwa kelancaran rezeki bukanlah tujuan akhir, melainkan buah dari hidup yang selaras. Buah dari hati yang terjaga, hubungan yang dirawat, dan kesadaran yang terus menyala. Dalam keadaan inilah, hidup mengalir tenang, dan rezeki hadir tepat pada waktunya, tanpa perlu dikejar, tanpa perlu dipanggil, karena ia memang sudah menemukan rumahnya. Ada saatnya kata-kata perlu perlahan mengendur, bukan karena maknanya habis, tetapi karena jiwa telah menerima cukup untuk direnungkan. Di titik ini, tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dibuktikan.
Hanya ada ruang sunyi yang hangat, tempat segala yang tadi disentuh perlahan mengendap di dalam batin, menemukan tempatnya sendiri. Jika sejak awal hingga kini ada getaran halus yang terasa, itu bukan berasal dari suara, bukan dari rangkaian kalimat, melainkan dari pertemuan diam antara kesadaran dan kejujuran hati. Barangkali ada bagian dari diri yang tersentuh tanpa tahu mengapa. Barangkali ada rasa yang menguat, atau justru melembut, seperti air yang menemukan kembali alirannya setelah lama tertahan. Di dunia yang bergerak cepat, jarang sekali kita diberi ruang untuk berhenti tanpa alasan. Berhenti bukan karena lelah semata, tetapi karena jiwa meminta didengar. Dan ketika akhirnya berhenti, seringkali kita menyadari bahwa selama ini bukan dunia yang terlalu bising, melainkan batin yang terlalu jarang diajak pulang. Pulang ke kesadaran yang sederhana. Pulang ke rasa yang jujur. Pulang ke kehadiran yang utuh. Penutup ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan jeda kecil yang penuh makna. Seperti tarikan napas panjang sebelum melangkah lagi. Seperti senja yang tidak meminta matahari kembali, tetapi menerima malam dengan tenang. Apa yang telah mengalir tadi tidak dimaksudkan untuk disimpan sebagai beban baru, melainkan sebagai cahaya kecil yang menemani langkah, kapanpun diperlukan. Rezeki, dalam wujud apapun, pada akhirnya bukan sesuatu yang berada di luar sana. Ia sangat dekat, bahkan seringkali lebih dekat daripada yang kita kira. Ia bergerak seirama dengan keadaan batin. Ketika hati terasa sempit, dunia pun terasa menekan. Ketika hati melapang, hidup seolah memberi jalan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena jiwa telah menemukan pijakannya. Mungkin setelah ini, dunia akan kembali dengan segala kesibukannya. Tugas, tanggung jawab, dan harapan akan kembali memanggil. Tidak apa-apa, tidak perlu menjauh darinya. Yang perlu dijaga hanyalah satu hal yang sangat halus, cara kita hadir di dalamnya. Apakah hadir dengan tergesa dan cemas, atau hadir dengan tenang dan sadar? Dari sanalah, kualitas hidup perlahan terbentuk. Ada kekuatan besar dalam hal-hal kecil yang dijaga dengan konsisten. Dalam niat yang diluruskan tanpa disaksikan siapapun. Dalam langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan penuh rasa. Dunia mungkin tidak selalu merespons dengan cepat, tetapi kehidupan selalu mencatat kejujuran hati. Dan catatan itu, pada waktunya, menjelma menjadi kemudahan yang tidak terduga. Jika ada satu hal yang layak dibawa pulang dari pertemuan batin ini, mungkin itu adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa hidup tidak sedang menentang kita. Kepercayaan bahwa apa yang tertunda bukan berarti ditolak. Kepercayaan bahwa setiap jiwa berjalan dengan waktunya sendiri, dan tidak ada yang benar-benar terlambat. Dalam kepercayaan itu, kita belajar melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Melepaskan tuntutan agar hidup selalu sesuai rencana. Dan justru di sanalah, hidup mulai terasa lebih ramah. Lebih bersahabat, seperti teman lama yang tidak perlu banyak kata untuk saling memahami. Penutup ini juga bukan ajakan untuk menjadi sempurna. Tidak ada tuntutan untuk berubah secara drastis, tidak ada kewajiban untuk menjadi sosok lain. Yang ada hanyalah undangan halus untuk lebih jujur pada diri sendiri. Mengakui lelah tanpa menghakimi, mengakui rindu tanpa menuntut, mengakui harap tanpa memaksa. Setiap jiwa memiliki caranya sendiri untuk bertumbuh. Ada yang pelan dan dalam, ada yang cepat dan berliku. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ada hanyalah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, ketenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan teman seperjalanan yang perlu dijaga. Ketika nanti video ini berakhir dan suara perlahan menghilang, biarkan keheningan yang tersisa tidak terasa kosong. Biarkan ia menjadi ruang bagi batin untuk berbicara dengan caranya sendiri. Tidak perlu segera diisi, tidak perlu segera dipahami, cukup dirasakan. Karena seringkali, makna terdalam datang bukan dari penjelasan, tetapi dari kehadiran yang penuh. Jika suatu hari langkah terasa berat lagi, ingatlah bahwa jeda selalu tersedia. Bahwa kesadaran bisa dipilih kapan saja. Bahwa pintu batin tidak pernah benar-benar tertutup, hanya kadang terlupakan. Dan setiap kali diingat, ia akan terbuka dengan sendirinya, tanpa syarat. Hidup tidak meminta kita menjadi luar biasa. Hidup hanya meminta kita hadir dengan jujur. Dari kejujuran itulah, keberkahan tumbuh. Dari kehadiran itulah, rezeki menemukan jalannya, bukan selalu dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi seringkali dalam bentuk yang kita butuhkan. Semoga setelah ini, langkah terasa sedikit lebih ringan.
Bukan karena beban berkurang, tetapi karena hati lebih kuat. Semoga pandangan menjadi sedikit lebih lembut. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara memandangnya lebih jernih. Dan semoga apapun yang dijalani setelah ini, dilakukan dengan kesadaran bahwa hidup tidak pernah sendirian. Di titik ini, tidak ada salam perpisahan yang dramatis. Tidak ada penutup yang mengikat. Hanya ada keheningan yang ramah, yang membiarkan setiap jiwa kembali ke jalannya masing-masing dengan membawa apa yang ia butuhkan. Selebihnya, biarlah hidup yang melanjutkan ceritanya, dengan caranya sendiri, di waktu yang paling tepat. Rezeki seringkali tidak datang karena kita mengejarnya, melainkan karena jiwa kita sedang berada di tempat yang tepat untuk menerimanya. Ada saat-saat dalam hidup ketika dunia terasa berjalan seperti biasa, namun di dalam diri ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah langkah kaki tetap bergerak, suara tetap terdengar, orang-orang tetap berbicara, tetapi batin seperti berhenti sejenak di satu titik yang sunyi. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh isyarat, penuh tanya yang tidak diucapkan. Di ruang itulah, seringkali jiwa mulai terjaga tanpa kita sadari. Mungkin belakangan ini ada rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Bukan lelah tubuh semata, melainkan kelelahan yang lebih dalam, yang tidak sembuh hanya dengan tidur atau hiburan. Ada perasaan seolah sudah berusaha, sudah berjalan, sudah bertahan, tetapi aliran hidup terasa tersendat. Bukan karena kekurangan langkah, melainkan karena ada sesuatu yang perlahan menjauh tanpa disadari. Sesuatu yang dahulu terasa dekat, hangat, dan menenangkan, kini terasa samar seperti cahaya senja yang memudar. Dalam keheningan seperti itu, jiwa seringkali mulai bertanya dengan caranya sendiri. Bukan lewat kata-kata, melainkan lewat rasa. Rasa yang muncul ketika malam terasa lebih panjang dari biasanya. Rasa yang hadir saat doa terucap tanpa suara. Rasa yang membuat hati sedikit bergetar ketika mendengar ayat-ayat yang dulu terasa biasa saja. Ada panggilan halus yang tidak memaksa, tidak menekan, hanya mengundang untuk kembali menoleh ke dalam. Rezeki, dalam bentuk apapun, sejatinya tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan berdampingan dengan keadaan batin. Ia seperti tamu yang peka, yang memilih singgah di rumah yang pintunya terbuka dengan keikhlasan, bukan dipaksa dengan teriakan. Ketika jiwa terlalu bising oleh tuntutan dan ketakutan, pintu itu sering tertutup rapat tanpa disadari. Bukan karena kita menolak, tetapi karena kita lupa cara membuka dengan tenang. Ada masa ketika manusia begitu sibuk mengejar, sampai lupa merasakan. Lupa bahwa hidup tidak hanya bergerak ke depan, tetapi juga berdenyut ke dalam. Lupa bahwa ada keseimbangan halus antara usaha dan kepasrahan. Di sanalah seringkali terjadi jarak yang tidak kasat mata. Jarak antara apa yang dilakukan dengan apa yang dihadirkan oleh hati. Jarak antara rutinitas dan kesadaran. Jiwa yang peka biasanya merasakan jarak itu lebih dulu. Ia tidak selalu mengeluh, tidak selalu bersuara, tetapi ia memberi tanda. Tanda berupa kegelisahan yang lembut, perasaan hampa yang datang tanpa sebab, atau dorongan untuk berhenti sejenak di tengah arus. Seolah ada bisikan yang berkata bahwa mungkin bukan dunia yang perlu diubah, melainkan cara kita hadir di dalamnya. Di titik inilah, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat atau daftar yang harus dipenuhi. Ia berubah menjadi jembatan halus antara langit dan batin. Menjadi ruang pulang bagi jiwa yang lama berjalan. Namun seringkali, justru yang paling sederhana dan paling dekatlah yang terlupakan. Bukan karena kita menolak, tetapi karena terbiasa. Terbiasa sampai lupa rasa. Banyak orang mengira rezeki selalu berbentuk angka, benda, atau peluang yang tampak. Padahal rezeki juga hadir dalam bentuk ketenangan, kelapangan dada, kemudahan yang tidak diumumkan, dan rasa cukup yang meneduhkan. Semua itu tumbuh dari tanah batin yang dirawat dengan lembut. Ketika tanah itu mengering, apapun yang ditanam akan terasa berat untuk tumbuh. Ada keindahan yang sunyi dalam ibadah yang dijaga dengan rasa. Ia tidak perlu disaksikan, tidak perlu diukur, tidak perlu diumumkan. Ia hidup di ruang yang hanya diketahui oleh jiwa dan yang maha mengetahui. Di sanalah, rezeki seringkali mengalir tanpa suara, tanpa tanda-tanda besar, tetapi terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Langkah terasa lebih ringan, masalah terasa lebih jinak, hati tidak lagi mudah goyah. Kadang, yang membuat aliran itu tersendat bukanlah dosa besar atau kesalahan mencolok, melainkan kelalaian kecil yang dibiarkan lama.
Kelalaian yang tampak sepele, tetapi perlahan menjauhkan jiwa dari pusatnya. Seperti debu halus yang menempel sedikit demi sedikit, hingga cahaya tidak lagi memantul dengan jernih. Kita tidak sadar kapan mulai redup, hanya tahu bahwa terang itu tidak sehangat dulu. Namun keindahan hidup adalah selalu adanya jalan kembali. Tidak dengan langkah tergesa, tidak dengan rasa bersalah yang berlebihan, melainkan dengan kesadaran yang lembut. Kesadaran bahwa jiwa ini rindu untuk dirawat. Rindu untuk disentuh dengan kehadiran yang utuh. Rindu untuk diingatkan bahwa ia tidak berjalan sendirian. Saat seseorang berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan batinnya, seringkali ia akan menyadari bahwa ada hal-hal sederhana yang dulu menguatkan, tetapi kini jarang disentuh. Hal-hal yang dulu membuat napas terasa lapang, hati terasa dekat, dan hidup terasa mengalir. Bukan karena hidup lebih mudah saat itu, tetapi karena jiwa lebih selaras. Keselarasan itulah yang menjadi undangan bagi rezeki. Bukan rezeki yang dipaksa datang, melainkan rezeki yang menemukan jalannya sendiri. Ia datang karena merasa diterima, bukan dikejar. Ia hadir karena ada ruang, bukan karena tuntutan. Di dalam keselarasan itu, ibadah menjadi napas, bukan beban. Menjadi cahaya kecil yang terus menyala, bahkan ketika dunia terasa gelap. Jika saat ini ada rasa seolah sedang berdiri di persimpangan, tidak sepenuhnya tersesat tetapi juga tidak benar-benar sampai, mungkin itu bukan tanda kegagalan. Mungkin itu adalah undangan. Undangan untuk kembali menyadari hal-hal halus yang selama ini menjaga keseimbangan hidup. Undangan untuk mengingat kembali sentuhan-sentuhan batin yang dulu membuat hati terasa hidup. Jiwa yang sedang terjaga tidak membutuhkan banyak kata. Ia hanya butuh ruang untuk mengingat. Mengingat bahwa di balik semua kesibukan, ada jalan-jalan sunyi yang selalu setia menunggu untuk dilalui kembali. Jalan-jalan yang tidak ramai, tidak mencolok, tetapi mengarah tepat ke sumber ketenangan. Dan ketika kesadaran itu mulai hadir, perlahan, tanpa paksaan, ada rasa siap untuk melangkah lebih dalam. Seolah hati berkata bahwa sudah waktunya menoleh pada hal-hal yang sederhana namun bermakna, yang sering luput namun menyimpan kekuatan besar. Dari sanalah, perjalanan batin dapat berlanjut, menyentuh lapisan-lapisan halus yang selama ini menjaga aliran hidup tetap jernih dan penuh berkah. Nomor 1. Ada ibadah yang sering kita lakukan dengan tubuh, tetapi tidak selalu dihadiri sepenuhnya oleh jiwa. Ia terlihat sederhana, bahkan terasa rutin, sampai kadang kehilangan rasa. Padahal di sanalah letak pintu pertama yang sangat halus, tempat rezeki menemukan jalannya. Ketika seseorang menjaga ibadah ini dengan kesadaran penuh, seolah ia sedang menyelaraskan detak batinnya dengan irama yang lebih luas. Waktu menjadi saksi, bukan musuh. Detik-detik tidak lagi dikejar, tetapi disambut dengan kesiapan hati. Dalam ibadah ini, bukan sekadar gerakan yang penting, melainkan kehadiran. Saat seseorang benar-benar hadir, dunia di sekitarnya seakan melambat. Pikiran yang biasanya berlari ke masa depan atau terjebak di masa lalu, perlahan kembali ke satu titik yang tenang. Di titik itulah, jiwa berhenti menuntut dan mulai menerima. Bukan menerima dalam arti menyerah, tetapi menerima sebagai bentuk kepercayaan bahwa hidup sedang berjalan sebagaimana mestinya. Rezeki sangat peka terhadap keadaan batin seperti ini. Ia tidak menyukai kegaduhan yang lahir dari keterpaksaan. Ia mendekat ketika ada ketenangan yang jujur. Ibadah yang dijaga dengan penuh kesadaran melatih hati untuk tidak tergesa, tidak resah, dan tidak selalu merasa kurang. Dari sini, seseorang belajar bahwa kelancaran hidup seringkali bukan soal kecepatan, melainkan keselarasan. Ketika ibadah ini dilakukan dengan rasa, bukan hanya kewajiban, ada perubahan yang sulit dijelaskan tetapi nyata. Masalah yang sama terasa lebih ringan. Keputusan yang diambil terasa lebih jernih. Pertemuan-pertemuan kecil dalam hidup seolah membawa kemudahan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari jiwa yang mulai berada di tempat yang tepat. Rezeki pun mengalir bukan karena dipanggil dengan keras, tetapi karena pintunya terbuka dengan tenang. Nomor 2. Ada kebiasaan batin yang tampak sepele, hanya berupa untaian kata yang berulang, namun ia memiliki kekuatan membersihkan yang sangat dalam. Ia seperti air bening yang mengalir perlahan, mencuci debu-debu halus yang menempel tanpa kita sadari. Setiap manusia, dalam perjalanan hidupnya, membawa beban yang tidak selalu terlihat. Beban itu bukan hanya dari kesalahan besar, tetapi juga dari kelalaian kecil yang dibiarkan menumpuk.
Ketika kebiasaan ini dihidupkan, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kerendahan hati, jiwa mulai merasa lebih ringan. Ada pengakuan sunyi bahwa manusia tidak sempurna, dan justru di sanalah keindahan hubungan dengan Yang Maha Luas. Pengakuan ini tidak merendahkan, melainkan membebaskan. Ia membuka ruang di dalam batin yang sebelumnya tertutup oleh rasa bersalah yang tidak disadari. Rezeki sering terhambat bukan karena kurang usaha, tetapi karena batin terlalu penuh. Penuh oleh penyesalan yang dipendam, oleh rasa bersalah yang tidak pernah dilepaskan. Ketika kebiasaan ini dijaga, hati seperti diberi kesempatan bernapas kembali. Ruang yang kosong itu bukan kehampaan, melainkan kesiapan untuk diisi oleh kebaikan. Dalam keheningan kebiasaan ini, seseorang belajar memaafkan dirinya sendiri. Dan ketika hati mampu memaafkan, hidup pun menjadi lebih ramah. Jalan-jalan yang tadinya terasa buntu perlahan terbuka. Pertolongan datang dari arah yang tidak diduga. Semua itu mengalir alami, seolah hidup merespons batin yang kini lebih jujur dan bersih. Nomor 3, ada ibadah yang berbicara langsung dengan rasa kepemilikan manusia. Ia menyentuh bagian terdalam yang sering takut kekurangan. Justru karena itu, ia memiliki daya yang sangat kuat dalam melapangkan rezeki. Ketika seseorang memberi, bukan karena berlebih, tetapi karena percaya, ia sedang menggeser pusat hidupnya. Dari menggenggam menjadi melepaskan, dari takut menjadi yakin. Memberi dengan tulus bukan tentang jumlah, melainkan tentang keikhlasan. Ada momen sunyi ketika tangan yang memberi sebenarnya sedang disentuh oleh ketenangan. Dalam momen itu, jiwa belajar bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus ditahan agar aman, melainkan sesuatu yang mengalir agar hidup. Semakin ditahan, semakin terasa sempit. Semakin dilepas, semakin terasa lapang. Rezeki mengenali bahasa kepercayaan. Ketika seseorang memberi tanpa perhitungan yang berisik, ia sedang berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh kehidupan. Bahasa ini tidak perlu diumumkan, tidak perlu disaksikan. Ia bekerja diam-diam, menyusun ulang jalur-jalur kemudahan yang sebelumnya terhalang oleh rasa takut kehilangan. Banyak orang merasakan bahwa setelah memberi, bukan hanya harta yang kembali, tetapi juga rasa tenang, rasa cukup, dan rasa aman yang sulit dijelaskan. Inilah rezeki yang paling awal datang. Dari sinilah, rezeki dalam bentuk lain mengikuti, seperti bayangan yang setia pada cahaya. Nomor 4, ada ibadah yang hadir di waktu ketika dunia mulai sibuk, ketika sebagian orang tenggelam dalam urusan masing-masing. Ia hadir sebagai jeda yang lembut, mengingatkan bahwa hidup tidak hanya tentang bekerja dan berlari. Ibadah ini mengajarkan kepercayaan yang sangat halus, bahwa di tengah usaha manusia, ada pemeliharaan yang tidak pernah berhenti. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk ibadah ini, ia seolah berkata pada jiwanya sendiri bahwa hidup tidak sepenuhnya berada di pundaknya. Ada rasa berserah yang tidak pasif, tetapi penuh keyakinan. Dalam rasa inilah, hati belajar tenang meski belum melihat hasil. Belajar percaya meski belum memegang bukti. Rezeki sangat dekat dengan kepercayaan semacam ini. Ia tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat, tetapi dalam kemudahan yang menyertai langkah. Urusan terasa lebih lancar, waktu terasa cukup, energi terasa lebih stabil. Semua ini lahir dari batin yang tidak lagi tegang oleh tuntutan berlebihan. Ibadah ini menanamkan rasa bahwa hidup dijaga. Dan ketika seseorang merasa dijaga, ia berjalan dengan keyakinan yang tenang. Dari keyakinan itulah, rezeki menemukan jalannya sendiri, mengalir lembut, tepat waktu, dan seringkali melebihi yang dibayangkan. Nomor 5, ada satu amal batin yang sering dilakukan tanpa suara, tanpa saksi, bahkan tanpa disadari sepenuhnya oleh diri sendiri. Ia lahir dari hubungan yang sangat awal, sangat dalam, dan sangat menentukan arah hidup seseorang. Hubungan yang terbentuk jauh sebelum seseorang mengenal dunia, sebelum ia memahami makna usaha dan doa. Di dalam hubungan inilah, aliran hidup seringkali menemukan kelancarannya atau justru tertahan tanpa sebab yang tampak. Ketika hati terhubung dengan rasa hormat dan kasih yang tulus kepada sumber kehidupan yang paling dekat, ada getaran halus yang tercipta. Getaran ini tidak bisa dilihat, tetapi dampaknya terasa nyata. Ia mempengaruhi cara hidup berjalan, cara masalah datang dan pergi, serta cara pertolongan muncul di saat yang paling dibutuhkan. Jiwa yang menjaga hubungan ini dengan lembut, seolah berjalan di atas tanah yang diberkahi, meski jalannya tidak selalu mudah.
Banyak orang tidak menyadari bahwa kelapangan hidup seringkali bukan hasil dari usaha yang besar, melainkan dari hati yang tidak melukai. Ketika hati berhati-hati dalam menjaga perasaan, ketika kata-kata ditimbang dengan kasih, ketika sikap dipilih dengan penuh kesadaran, jiwa sedang membuka pintu-pintu yang tidak terlihat. Pintu-pintu itu tidak berbunyi saat terbuka, tetapi angin kebaikan mulai masuk perlahan. Dalam keheningan batin, jiwa tahu bahwa doa-doa yang paling cepat naik bukan selalu yang diucapkan dengan lantang, melainkan yang lahir dari hati yang penuh bakti. Ada keberkahan yang mengalir diam-diam dari sikap ini. Rezeki terasa lebih jinak, masalah terasa lebih ramah, dan hidup terasa lebih bersahabat. Semua itu hadir bukan karena tuntutan, tetapi karena hubungan yang dijaga dengan penuh rasa. Nomor 6. Ada amalan yang tidak selalu dilakukan dalam ruang sunyi, tetapi justru hidup di tengah pertemuan, percakapan, dan jarak antara manusia. Ia bukan sekadar tentang hadir, tetapi tentang menjaga. Menjaga perasaan, menjaga hubungan, menjaga tali yang sering kali diuji oleh kesibukan dan perbedaan. Amalan ini tampak sederhana, namun dampaknya menjalar ke banyak sisi kehidupan. Ketika seseorang memilih untuk tidak memutus, memilih untuk merawat meski lelah, memilih untuk tetap terhubung meski pernah terluka, ia sedang melatih jiwanya untuk lapang. Kelapangan ini tidak hanya dirasakan di dalam hati, tetapi juga tercermin dalam aliran hidup. Rezeki menyukai ruang yang lapang. Ia enggan singgah di hati yang penuh dendam dan jarak yang kaku. Menjaga hubungan bukan berarti meniadakan batas, melainkan menghadirkan niat baik di setiap pertemuan. Ada kalanya cukup dengan menyapa, ada kalanya dengan mendoakan dalam diam. Setiap niat baik yang tulus, meski kecil, menciptakan simpul-simpul cahaya yang menghubungkan satu kehidupan dengan kehidupan lain. Simpul inilah yang sering menjadi jalan bagi pertolongan yang tidak terduga. Dalam amalan ini, jiwa belajar bahwa hidup tidak berdiri sendiri. Bahwa kelancaran satu langkah seringkali terkait dengan kebaikan yang pernah ditanam di langkah lain. Rezeki pun mengalir melalui jalur-jalur hubungan ini, lembut dan tidak selalu terlihat, tetapi terasa nyata bagi hati yang peka. Nomor 7. Ada keadaan batin yang bukan berupa tindakan, melainkan sikap menerima dengan penuh kesadaran. Sikap ini tidak pasrah tanpa usaha, tidak pula menolak kenyataan. Ia berada di tengah, seimbang, tenang. Dalam sikap inilah, jiwa berhenti berperang dengan hidup. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hati tidak lagi menuntut berlebihan. Ketika seseorang mampu merasakan cukup di tengah keterbatasan, ia sedang membuka pintu yang sangat luas. Pintu ini bukan menuju kelimpahan semu, melainkan kelapangan yang sejati. Dari rasa cukup, lahir ketenangan. Dari ketenangan, lahir kejernihan. Dan dari kejernihan, rezeki menemukan jalannya tanpa hambatan batin. Bersyukur bukan sekadar mengakui apa yang ada, tetapi menghadirinya dengan penuh rasa. Menyadari bahwa setiap hal, sekecil apapun, membawa makna. Dalam kesadaran ini, jiwa tidak mudah iri, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah merasa tertinggal. Hidup pun terasa lebih bersahabat, seolah berjalan beriringan, bukan saling menarik. Rezeki sangat dekat dengan hati yang bersyukur. Ia tumbuh di ruang yang tidak sempit oleh keluhan. Ia berkembang di tanah yang dirawat oleh penerimaan. Semakin seseorang bersyukur, semakin hidup menunjukkan sisi lembutnya. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena jiwa cukup kuat untuk menghadapinya dengan tenang. Nomor 8. Ada ibadah yang tidak selalu dilakukan dengan tubuh, tetapi dengan kesadaran penuh di setiap detik kehidupan. Ia hadir dalam cara seseorang berjalan, berbicara, memilih, dan merespons dunia. Ibadah ini menuntut kehadiran hati di setiap langkah, seolah hidup itu sendiri adalah ladang pengabdian yang luas. Ketika seseorang menjalani hidup dengan niat yang bersih dan kesadaran yang terjaga, setiap aktivitas berubah menjadi jembatan kebaikan. Bekerja tidak lagi hanya tentang hasil, tetapi tentang kejujuran. Berinteraksi tidak lagi hanya tentang kepentingan, tetapi tentang adab. Dalam kesadaran ini, hidup menjadi selaras, dan rezeki mengalir mengikuti keselarasan itu. Ibadah ini mengajarkan bahwa tidak ada bagian hidup yang terpisah dari makna. Setiap detik adalah kesempatan untuk hadir sepenuhnya. Ketika hati hadir, dunia merespons dengan cara yang lembut. Hambatan terasa lebih mudah diurai.
Kesempatan muncul tanpa dipaksa. Di akhir dari semua ini, jiwa menyadari bahwa kelancaran rezeki bukanlah tujuan akhir, melainkan buah dari hidup yang selaras. Buah dari hati yang terjaga, hubungan yang dirawat, dan kesadaran yang terus menyala. Dalam keadaan inilah, hidup mengalir tenang, dan rezeki hadir tepat pada waktunya, tanpa perlu dikejar, tanpa perlu dipanggil, karena ia memang sudah menemukan rumahnya. Ada saatnya kata-kata perlu perlahan mengendur, bukan karena maknanya habis, tetapi karena jiwa telah menerima cukup untuk direnungkan. Di titik ini, tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya ada ruang sunyi yang hangat, tempat segala yang tadi disentuh perlahan mengendap di dalam batin, menemukan tempatnya sendiri. Jika sejak awal hingga kini ada getaran halus yang terasa, itu bukan berasal dari suara, bukan dari rangkaian kalimat, melainkan dari pertemuan diam antara kesadaran dan kejujuran hati. Barangkali ada bagian dari diri yang tersentuh tanpa tahu mengapa. Barangkali ada rasa yang menguat, atau justru melembut, seperti air yang menemukan kembali alirannya setelah lama tertahan. Di dunia yang bergerak cepat, jarang sekali kita diberi ruang untuk berhenti tanpa alasan. Berhenti bukan karena lelah semata, tetapi karena jiwa meminta didengar. Dan ketika akhirnya berhenti, seringkali kita menyadari bahwa selama ini bukan dunia yang terlalu bising, melainkan batin yang terlalu jarang diajak pulang. Pulang ke kesadaran yang sederhana. Pulang ke rasa yang jujur. Pulang ke kehadiran yang utuh. Penutup ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan jeda kecil yang penuh makna. Seperti tarikan napas panjang sebelum melangkah lagi. Seperti senja yang tidak meminta matahari kembali, tetapi menerima malam dengan tenang. Apa yang telah mengalir tadi tidak dimaksudkan untuk disimpan sebagai beban baru, melainkan sebagai cahaya kecil yang menemani langkah, kapanpun diperlukan. Rezeki, dalam wujud apapun, pada akhirnya bukan sesuatu yang berada di luar sana. Ia sangat dekat, bahkan seringkali lebih dekat daripada yang kita kira. Ia bergerak seirama dengan keadaan batin. Ketika hati terasa sempit, dunia pun terasa menekan. Ketika hati melapang, hidup seolah memberi jalan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena jiwa telah menemukan pijakannya. Mungkin setelah ini, dunia akan kembali dengan segala kesibukannya. Tugas, tanggung jawab, dan harapan akan kembali memanggil. Tidak apa-apa, tidak perlu menjauh darinya. Yang perlu dijaga hanyalah satu hal yang sangat halus, cara kita hadir di dalamnya. Apakah hadir dengan tergesa dan cemas, atau hadir dengan tenang dan sadar? Dari sanalah, kualitas hidup perlahan terbentuk. Ada kekuatan besar dalam hal-hal kecil yang dijaga dengan konsisten. Dalam niat yang diluruskan tanpa disaksikan siapapun. Dalam langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan penuh rasa. Dunia mungkin tidak selalu merespons dengan cepat, tetapi kehidupan selalu mencatat kejujuran hati. Dan catatan itu, pada waktunya, menjelma menjadi kemudahan yang tidak terduga. Jika ada satu hal yang layak dibawa pulang dari pertemuan batin ini, mungkin itu adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa hidup tidak sedang menentang kita. Kepercayaan bahwa apa yang tertunda bukan berarti ditolak. Kepercayaan bahwa setiap jiwa berjalan dengan waktunya sendiri, dan tidak ada yang benar-benar terlambat. Dalam kepercayaan itu, kita belajar melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Melepaskan tuntutan agar hidup selalu sesuai rencana. Dan justru di sanalah, hidup mulai terasa lebih ramah. Lebih bersahabat, seperti teman lama yang tidak perlu banyak kata untuk saling memahami. Penutup ini juga bukan ajakan untuk menjadi sempurna. Tidak ada tuntutan untuk berubah secara drastis, tidak ada kewajiban untuk menjadi sosok lain. Yang ada hanyalah undangan halus untuk lebih jujur pada diri sendiri. Mengakui lelah tanpa menghakimi, mengakui rindu tanpa menuntut, mengakui harap tanpa memaksa. Setiap jiwa memiliki caranya sendiri untuk bertumbuh. Ada yang pelan dan dalam, ada yang cepat dan berliku. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ada hanyalah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, ketenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan teman seperjalanan yang perlu dijaga. Ketika nanti video ini berakhir dan suara perlahan menghilang, biarkan keheningan yang tersisa tidak terasa kosong. Biarkan ia menjadi ruang bagi batin untuk berbicara dengan caranya sendiri. Tidak perlu segera diisi, tidak perlu segera dipahami, cukup dirasakan, karena seringkali, makna terdalam datang bukan dari penjelasan, tetapi dari kehadiran yang penuh.
Jika suatu hari langkah terasa berat lagi, ingatlah bahwa jeda selalu tersedia. Bahwa kesadaran bisa dipilih kapan saja. Bahwa pintu batin tidak pernah benar-benar tertutup, hanya kadang terlupakan. Dan setiap kali diingat, ia akan terbuka dengan sendirinya, tanpa syarat. Hidup tidak meminta kita menjadi luar biasa. Hidup hanya meminta kita hadir dengan jujur. Dari kejujuran itulah, keberkahan tumbuh. Dari kehadiran itulah, rezeki menemukan jalannya, bukan selalu dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi seringkali dalam bentuk yang kita butuhkan. Semoga setelah ini, langkah terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tetapi karena hati lebih kuat. Semoga pandangan menjadi sedikit lebih lembut. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara memandangnya lebih jernih. Dan semoga apapun yang dijalani setelah ini, dilakukan dengan kesadaran bahwa hidup tidak pernah sendirian. Di titik ini, tidak ada salam perpisahan yang dramatis. Tidak ada penutup yang mengikat. Hanya ada keheningan yang ramah, yang membiarkan setiap jiwa kembali ke jalannya masing-masing dengan membawa apa yang ia butuhkan. Selebihnya, biarlah hidup yang melanjutkan ceritanya, dengan caranya sendiri, di waktu yang paling tepat. Rezeki seringkali tidak datang karena kita mengejarnya, melainkan karena jiwa kita sedang berada di tempat yang tepat untuk menerimanya. Ada saat-saat dalam hidup ketika dunia terasa berjalan seperti biasa, namun di dalam diri ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah langkah kaki tetap bergerak, suara tetap terdengar, orang-orang tetap berbicara, tetapi batin seperti berhenti sejenak di satu titik yang sunyi. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh isyarat, penuh tanya yang tidak diucapkan. Di ruang itulah, seringkali jiwa mulai terjaga tanpa kita sadari. Mungkin belakangan ini ada rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Bukan lelah tubuh semata, melainkan kelelahan yang lebih dalam, yang tidak sembuh hanya dengan tidur atau hiburan. Ada perasaan seolah sudah berusaha, sudah berjalan, sudah bertahan, tetapi aliran hidup terasa tersendat. Bukan karena kekurangan langkah, melainkan karena ada sesuatu yang perlahan menjauh tanpa disadari. Sesuatu yang dahulu terasa dekat, hangat, dan menenangkan, kini terasa samar seperti cahaya senja yang memudar. Dalam keheningan seperti itu, jiwa seringkali mulai bertanya dengan caranya sendiri. Bukan lewat kata-kata, melainkan lewat rasa. Rasa yang muncul ketika malam terasa lebih panjang dari biasanya. Rasa yang hadir saat doa terucap tanpa suara. Rasa yang membuat hati sedikit bergetar ketika mendengar ayat-ayat yang dulu terasa biasa saja. Ada panggilan halus yang tidak memaksa, tidak menekan, hanya mengundang untuk kembali menoleh ke dalam. Rezeki, dalam bentuk apapun, sejatinya tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan berdampingan dengan keadaan batin. Ia seperti tamu yang peka, yang memilih singgah di rumah yang pintunya terbuka dengan keikhlasan, bukan dipaksa dengan teriakan. Ketika jiwa terlalu bising oleh tuntutan dan ketakutan, pintu itu sering tertutup rapat tanpa disadari. Bukan karena kita menolak, tetapi karena kita lupa cara membuka dengan tenang. Ada masa ketika manusia begitu sibuk mengejar, sampai lupa merasakan. Lupa bahwa hidup tidak hanya bergerak ke depan, tetapi juga berdenyut ke dalam. Lupa bahwa ada keseimbangan halus antara usaha dan kepasrahan. Di sanalah seringkali terjadi jarak yang tidak kasat mata. Jarak antara apa yang dilakukan dengan apa yang dihadirkan oleh hati. Jarak antara rutinitas dan kesadaran. Jiwa yang peka biasanya merasakan jarak itu lebih dulu. Ia tidak selalu mengeluh, tidak selalu bersuara, tetapi ia memberi tanda. Tanda berupa kegelisahan yang lembut, perasaan hampa yang datang tanpa sebab, atau dorongan untuk berhenti sejenak di tengah arus. Seolah ada bisikan yang berkata bahwa mungkin bukan dunia yang perlu diubah, melainkan cara kita hadir di dalamnya. Di titik inilah, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat atau daftar yang harus dipenuhi. Ia berubah menjadi jembatan halus antara langit dan batin. Menjadi ruang pulang bagi jiwa yang lama berjalan. Namun seringkali, justru yang paling sederhana dan paling dekatlah yang terlupakan. Bukan karena kita menolak, tetapi karena terbiasa. Terbiasa sampai lupa rasa. Banyak orang mengira rezeki selalu berbentuk angka, benda, atau peluang yang tampak. Padahal rezeki juga hadir dalam bentuk ketenangan, kelapangan dada, kemudahan yang tidak diumumkan, dan rasa cukup yang meneduhkan. Semua itu tumbuh dari tanah batin yang dirawat dengan lembut.
Ketika tanah itu mengering, apapun yang ditanam akan terasa berat untuk tumbuh. Ada keindahan yang sunyi dalam ibadah yang dijaga dengan rasa. Ia tidak perlu disaksikan, tidak perlu diukur, tidak perlu diumumkan. Ia hidup di ruang yang hanya diketahui oleh jiwa dan yang maha mengetahui. Di sanalah, rezeki seringkali mengalir tanpa suara, tanpa tanda-tanda besar, tetapi terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Langkah terasa lebih ringan, masalah terasa lebih jinak, hati tidak lagi mudah goyah. Kadang, yang membuat aliran itu tersendat bukanlah dosa besar atau kesalahan mencolok, melainkan kelalaian kecil yang dibiarkan lama. Kelalaian yang tampak sepele, tetapi perlahan menjauhkan jiwa dari pusatnya. Seperti debu halus yang menempel sedikit demi sedikit, hingga cahaya tidak lagi memantul dengan jernih. Kita tidak sadar kapan mulai redup, hanya tahu bahwa terang itu tidak sehangat dulu. Namun keindahan hidup adalah selalu adanya jalan kembali. Tidak dengan langkah tergesa, tidak dengan rasa bersalah yang berlebihan, melainkan dengan kesadaran yang lembut. Kesadaran bahwa jiwa ini rindu untuk dirawat, rindu untuk disentuh dengan kehadiran yang utuh, rindu untuk diingatkan bahwa ia tidak berjalan sendirian. Saat seseorang berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan batinnya, seringkali ia akan menyadari bahwa ada hal-hal sederhana yang dulu menguatkan, tetapi kini jarang disentuh. Hal-hal yang dulu membuat napas terasa lapang, hati terasa dekat, dan hidup terasa mengalir. Bukan karena hidup lebih mudah saat itu, tetapi karena jiwa lebih selaras. Keselarasan itulah yang menjadi undangan bagi rezeki. Bukan rezeki yang dipaksa datang, melainkan rezeki yang menemukan jalannya sendiri. Ia datang karena merasa diterima, bukan dikejar. Ia hadir karena ada ruang, bukan karena tuntutan. Di dalam keselarasan itu, ibadah menjadi napas, bukan beban. Menjadi cahaya kecil yang terus menyala, bahkan ketika dunia terasa gelap. Jika saat ini ada rasa seolah sedang berdiri di persimpangan, tidak sepenuhnya tersesat tetapi juga tidak benar-benar sampai, mungkin itu bukan tanda kegagalan. Mungkin itu adalah undangan. Undangan untuk kembali menyadari hal-hal halus yang selama ini menjaga keseimbangan hidup. Undangan untuk mengingat kembali sentuhan-sentuhan batin yang dulu membuat hati terasa hidup. Jiwa yang sedang terjaga tidak membutuhkan banyak kata. Ia hanya butuh ruang untuk mengingat. Mengingat bahwa di balik semua kesibukan, ada jalan-jalan sunyi yang selalu setia menunggu untuk dilalui kembali. Jalan-jalan yang tidak ramai, tidak mencolok, tetapi mengarah tepat ke sumber ketenangan. Dan ketika kesadaran itu mulai hadir, perlahan, tanpa paksaan, ada rasa siap untuk melangkah lebih dalam. Seolah hati berkata bahwa sudah waktunya menoleh pada hal-hal yang sederhana namun bermakna, yang sering luput namun menyimpan kekuatan besar. Dari sanalah, perjalanan batin dapat berlanjut, menyentuh lapisan-lapisan halus yang selama ini menjaga aliran hidup tetap jernih dan penuh berkah. Nomor 1, ada ibadah yang sering kita lakukan dengan tubuh, tetapi tidak selalu dihadiri sepenuhnya oleh jiwa. Ia terlihat sederhana, bahkan terasa rutin, sampai kadang kehilangan rasa. Padahal di sanalah letak pintu pertama yang sangat halus, tempat rezeki menemukan jalannya. Ketika seseorang menjaga ibadah ini dengan kesadaran penuh, seolah ia sedang menyelaraskan detak batinnya dengan irama yang lebih luas. Waktu menjadi saksi, bukan musuh. Detik-detik tidak lagi dikejar, tetapi disambut dengan kesiapan hati. Dalam ibadah ini, bukan sekadar gerakan yang penting, melainkan kehadiran. Saat seseorang benar-benar hadir, dunia di sekitarnya seakan melambat. Pikiran yang biasanya berlari ke masa depan atau terjebak di masa lalu, perlahan kembali ke satu titik yang tenang. Di titik itulah, jiwa berhenti menuntut dan mulai menerima. Bukan menerima dalam arti menyerah, tetapi menerima sebagai bentuk kepercayaan bahwa hidup sedang berjalan sebagaimana mestinya. Rezeki sangat peka terhadap keadaan batin seperti ini. Ia tidak menyukai kegaduhan yang lahir dari keterpaksaan. Ia mendekat ketika ada ketenangan yang jujur. Ibadah yang dijaga dengan penuh kesadaran melatih hati untuk tidak tergesa, tidak resah, dan tidak selalu merasa kurang. Dari sini, seseorang belajar bahwa kelancaran hidup seringkali bukan soal kecepatan, melainkan keselarasan. Ketika ibadah ini dilakukan dengan rasa, bukan hanya kewajiban, ada perubahan yang sulit dijelaskan tetapi nyata. Masalah yang sama terasa lebih ringan. Keputusan yang diambil terasa lebih jernih. Pertemuan-pertemuan kecil dalam hidup seolah membawa kemudahan.
Semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari jiwa yang mulai berada di tempat yang tepat. Rezeki pun mengalir bukan karena dipanggil dengan keras, tetapi karena pintunya terbuka dengan tenang. Nomor 2, ada kebiasaan batin yang tampak sepele, hanya berupa untaian kata yang berulang, namun ia memiliki kekuatan membersihkan yang sangat dalam. Ia seperti air bening yang mengalir perlahan, mencuci debu-debu halus yang menempel tanpa kita sadari. Setiap manusia, dalam perjalanan hidupnya, membawa beban yang tidak selalu terlihat. Beban itu bukan hanya dari kesalahan besar, tetapi juga dari kelalaian kecil yang dibiarkan menumpuk. Ketika kebiasaan ini dihidupkan, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kerendahan hati, jiwa mulai merasa lebih ringan. Ada pengakuan sunyi bahwa manusia tidak